Yo, balik lagi di Yutonim Indonesia. Akhirnya kita masuk ke arc baru dari Kamen Rider Gachard ya, yang dimulai di awal tahun ini. Dimulai dari episode 17 yang berjudul Moonbreak Messenger ya. Banyak hal terjadi di episode kali ini. Intinya di episode kali ini Three Dark Sister atau khususnya Gideon sama sudah mulai bergerak ya, dimana dia di sini membuat percobaan baru dengan sebuah boneka ya. Di sini dia membuat amalgam dari boneka ya, dimana nantinya dari boneka ini terbentuklah Moon Malgam ya, dimana di sini jenis malgamnya itu berbeda, yaitu jenis malgamnya di sini gold ya, dia berwarna gold, tidak berwarna silver seperti sebelumnya. Dan di sini juga sempat diungkapkan kalau boneka yang dipegang oleh Gideon sama ini adalah kakak dari Three Dark Sister. Jadi kemungkinan Three Dark Sister ini juga adalah boneka buatannya Gideon sama ya. Lalu setelah terciptanya Moon Malgam ini, tentu saja seperti biasa Moon Malgam ini mengacaukan seisi kota ya, dimana akhirnya dia bertemu dengan Hotaro yang sedang mengantarkan pesanan dari kafenya, dari resto kafenya, dimana di pertarungan awal dari Gachard dan Moon Malgam ini, Gachard ditolong oleh Gachard Daybreak ya. Di sini seperti biasa Gachard Daybreak memberikan dua pilihan ya, dia menyelamatkan warga atau Gachard Daybreak ini akan melawan Kamen Rider Gachard ya. Sampai akhirnya Moon Malgam ini berhasil kabur ya. Nah, di sini ada dua pertarungan ya, dimana Gachard Daybreak ini datang membantu ya. Nah, di pertarungan itu sempat Gachard Daybreak ini mengungkapkan sebuah pernyataan, dimana kalau di masa depan nanti atau di waktu yang akan mendatang nanti akan ada seseorang yang berkhianat ya, dimana nantinya itu akan membuat Hotaro kebingungan. Lalu dia hanya punya dua pilihan ya, yaitu menerima masa depan yang ada atau melawannya ya. Nah, ternyata setelah pernyataan dari Gachard Daybreak ini ya, tidak jauh setelah itu di episode kali ini pun akhirnya terreveal ya, kalau yang dimaksud oleh Gachard Daybreak ini adalah Minato Sensei ya, yang di sini tiba-tiba muncul begitu aja di hadapan para siswa alkemi ini. Dia menyatakan kalau karena event yang terjadi belakangan ini ya, yang menyangkut leukemia, lalu yang terjadi di movie ya. Jadi di sini sudah dikonfirmasi kalau movie Gachard dan Gits kemarin itu canon ya. Jadi ada hubungannya dengan serial yang sedang berjalan. Nah, karena itu juga belum nonton, jadi belum tahu apa yang terjadi di movie ya. Nah, maka Minato sama di sini menyatakan kalau semua siswa akademi yang ada itu dinyatakan keluar dan Akademi Alkemi dinyatakan bubar. Nah, nantinya tugas untuk menyegel para kemi yang tersisa itu akan diserahkan kepada Three Dark Sister ya, yang mendadak muncul dengan seragam alkemi biru ala Hotaro dan Rinekudo. Dan selain itu juga Minato Sensei juga meminta semua kartu yang mereka miliki ya, semua kartu kemi yang mereka miliki. Namun di sini jelas Kurogane Spanner tidak menerima ya. Dia melakukan perlawanan kepada Minato Sensei ini sampai akhirnya Minato Sensei ini berubah menjadi Kamen Rider Dread ya. Dan ya sudah jelas karena di sini posisinya Kurogane Spanner ini masih samsak ya, dia dikalahkan dengan mudah. Lalu kartu-kartu miliknya yang bertipe mesin ya, yang berjenis mesin itu akhirnya direbut oleh Minato Sensei ya. Namun akhirnya para siswa
alchemy ini berhasil kabur ya dari Minato Sensei, dan tentu mereka semua merasa kebingungan ya dengan apa yang terjadi. Nah, kurang lebih episode kali ini tuh seperti itu ya, seperti yang Yuto jelaskan sebelumnya. Nah, kita runut ke hal yang menarik ya. Hal menarik pertamanya adalah dimana di sini Moon Malgam ciptaan dari Gideon Sama punya karakteristik berbeda ya, dimana di sini dia punya kemampuan khusus ya, tentu karena itu menyangkut ke kemampuan keminya. Lalu selain itu dia juga berwarna emas ya, gold, dan juga punya kemampuan regenerasi. Maka dari situ saja sudah kelihatan kalau ketika Moon Malgam ini berhasil dikalahkan oleh Hotaru, dia bisa mengembalikan tubuhnya seperti biasa. Nah, lalu yang menarik lainnya adalah tentu adalah Gachat Daybreak ya. Di sini kelihatan Gachat Daybreak ini benar-benar menuntun Hotaru ya, memberi Hotaru pilihan-pilihan yang sebenarnya sudah pasti bakal dijawab dengan tegas oleh Hotaru kemana arah Hotaru ke depannya ya. Nah, yang menarik juga di sini Gachat Daybreak ini kelihatan Henshin-nya itu hanya menggunakan gacha igniter ya, atau bisa disebut dia itu muncul begitu aja dengan posisi sudah menjadi rider, lalu menambahkan gacha igniter yang membuat form Gachat Daybreak ini menambahkan jubah api di belakangnya. Nah, itu pun jadi sebuah teori kalau bisa aja dengan pengumuman kemarin ya dari Toei kalau voice over di balik Gachat Daybreak ini adalah Daigo ya, itu karena kedepannya Gachat Daybreak ini tidak akan ada pemeran manusianya ya, jadi dia akan muncul dalam bentuk rider. Dan kalau Yuto prediksi paling mungkin ini adalah Hotaru dari masa depan ya, entah nantinya akan diceritakan seperti apa. Bisa aja Gachat Daybreak ini adalah Hotaru sendiri ya dari masa depan, jadi dia suaranya jadi lebih dewasa ya, dan dia yang menuntun Hotaru untuk menjadi lebih kuat, yaitu dugaan Yuto ya. Karena kalau misalnya sekarang Gachat Daybreak ini di voice over oleh Daigo, harusnya kan yang menjadi aktor atau pemeran manusianya dari Gachat Daybreak ini pun harusnya Daigo ya. Nah, apakah nantinya Daigo ini juga bakal muncul gitu sebagai seorang sosok gitu, misalnya ayahnya Hotaru atau siapa misalnya, atau petinggi alchemy atau seseorang yang dikenal oleh Fugakudo. Nah, cuman kalau menurut itu mungkin aja Gachat Daybreak ini adalah Hotaru dari masa depan ya, dan pada kedepannya ini Gachat Daybreak ini tidak akan memunculkan sosok manusia. Nah, lalu yang menarik selanjutnya adalah tentu development dari Kurogane Spanner ya di sini dengan masternya gitu atau gurunya ya. Di sini juga dijelaskan kalau Kyoka Edami ini sudah merawat Kurogane Spanner dari kecil ya. Bahkan di suatu scene diperlihatkan ada luka di lengan Kyoka Edami ini yang diakui itu adalah kesalahannya Kurogane Spanner. Dan di sini juga terjadi percakapan yang mengkaitkan apa yang terjadi di 10 tahun lalu ya, dimana itu menyebabkan luka di lengan Kyoka Edami dan juga membuat Kurogane Spanner punya ambisi untuk mencari siapakah pengkhianat yang ada di asosiasi alchemy ini ya, mengingat hal yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Jadi kayaknya ini 10 tahun yang lalu ini bakal jadi patokan ya apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Nah, lanjut itu tentu adalah bagaimana dengan kelanjutan Akademi Alchemy ini ya. Kita diperlihatkan kalau Gideon Sama ini tiba-tiba bisa masuk begitu aja di sekolah akademi ya, langsung bertemu dengan Minato Sensei. Nah, di sini jadi pertanyaan ya, apakah Minato Sensei ini memang dari awal sudah ada di pihak Three Dark Sister ya, di pihak Gideon Sama, atau memang dia terpaksa melakukan apa yang diperintahkan Gideon Sama ya. Jadi kalau menurut Yuto ini memang cukup aneh ya, karena Minato Sensei ini sama sekali tidak terlihat mencurigakan kalau menurut Yuto ya. Walaupun di episode 1 sempat diperlihatkan dia
muncul sekelebatan gitu untuk menyegel Kemi ya. Cuman setelah itu tidak ada hal yang mencurigakan dari gerak-geriknya Minato Sensei ini. Jadi ketika di reveal Minato Sensei ini tiba-tiba berkhianat, menurut Yuto memang cukup membingungkan ya. Nah, jadi kenapa bisa begini? Mungkin prediksi Yuto, akademi ini sudah dikuasai oleh Gideon Sama ya, sudah diambil alih. Maka dari itu, akhirnya mau tidak mau atau suka tidak suka di sini Minato Sensei berpura-pura ya untuk berada di pihaknya Gideon Sama ya untuk menyelamatkan siswa-siswanya ya atau para siswa yang sekarang ada ya. Jadi Yuto masih tidak yakin kalau Minato Sensei ini memang sedari awal jahat ya. Cuman ya mengaitkan dengan episode sebelumnya juga di mana Minato sepertinya tahu sesuatu ya dengan apa yang terjadi ya, mulai dari kemunculan Gideon Sama sampai dengan kemunculan Gachat Daybreak. Nah itu juga masih belum bisa Yuto tebak ke depannya akan jadi seperti apa ya. Nah patut dinantikan ya, karena di episode 18 nanti form terbaru dari Gachat ya, Fire Gachat bakal debut. Dan juga ada scene pertarungan atau pertemuan dari Gideon Sama dan Fugakudo. Ya semoga aja ke depannya ceritanya jadi makin menarik ya, mengingat di arc baru ini juga kita udah diperlihatkan oleh opening yang baru ya, dimana di sini opening yang baru itu ngambil verse kedua ya atau bait kedua dari lagunya Gachat yang full versi ya, dengan versi kolaborasi dengan Flow. Nah kalau Yuto secara pribadi cukup suka dengan opening yang kolaborasi ini, dengan ditambah scene tambahan ya. Di sini udah muncul Kamen Rider Valvarat dan juga Majado ya. Jadi di sini Valvarat yang biasanya udah nggak ada ya. Dan di sini juga udah dijelaskan ada 3 alkemi dari awal ya, tidak hanya Houtaro seorang. Nah paling itulah pembahasan Yuto untuk Kamen Rider Gachat episode 17 ya. Bila ada kekurangan dan kesalahan penyampaian, kalian komen aja di kolom komentar ya. Bila kalian suka konten seperti ini, kalian bisa like, share, dan subscribe ya. Sampai berjumpa di lain video dan thank you.